Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat segenap panitia Income tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin Alatas akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Narasi Pendidikan Etika Teknologi Berbasis Spiritualitas dalam Sastra Anak Futuristik pada Era Industri 4.0. Ya, di era industri 4.0 dan adanya dominasi teknologi yang mana di era ini telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan anak-anak. Teknologi dan AI kini mendominasi berbagai aspek kehidupan, termasuk proses pembelajaran dan pembentukan moral. Anak-anak tidak lagi hanya belajar dari orang tua atau guru, tetapi juga dari sistem teknologi yang mengelilingi mereka setiap hari. Once fully activate, I will be able to learn. Setelah aktif sepenuhnya, saya akan dapat belajar. Jadi teknologi menjadi sumber pembelajaran baru yang membentuk cara anak memahami dunia dan nilai-nilai moral. Berikutnya adalah adapun gap penelitian dan tujuan dari artikel saya. Yang pertama adalah gap penelitiannya adalah studi sebelumnya itu fokus pada literasi teknologi dan keterampilan digital, namun kurang memperhatikan aspek etika dan spiritualitas dalam konteks teknologi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan etika teknologi transformatif, membangun kesadaran digital spiritual, dan juga menggali imajinasi etika masa depan. I was just a machine, you have taught me how to live. Aku hanyalah mesin, tetapi kalian mengajarkanku bagaimana hidup. Berikutnya, metode penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif yang mana objek penelitian ini adalah dengan analisis naratif yang mendalam. Adapun objeknya adalah karya sastra anak futuristik The Will Robot karya Peter Brown. Dan analisis dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen etika spiritual dan transformasi teknologi dalam narasi cerita. Temuan pertama berkaitan dengan etika teknologi transformatif. Yang pertama ada dari alat. Teknologi awalnya hanya berfungsi sebagai mesin dengan program tertentu. Kemudian yang kedua belajar relasi. Proses pembelajaran melalui interaksi dengan makhluk hidup dan lingkungan. Yang ketiga bermakna. Teknologi menjadi subjek moral dengan kesadaran dan tanggung jawab. Di dalam kutipan novel tersebut ditemukan kalimat seperti ini. Aku hanya berfungsi, tetapi kalian mengajarkan bagaimana hidup. Dan transformasi ini menunjukkan bahwa teknologi dapat berkembang menjadi entitas bermoral yang mampu memahami nilai-nilai kehidupan. Kemudian berikutnya, temuan yang kedua di dalam novel tersebut adanya kesadaran etis digital spiritual, yang mana adanya proses pertumbuhan etika. Kesadaran etis tumbuh melalui tahapan, ada rasa ingin tahu, empati, kemampuan memahami perasaan orang lain, dan juga spiritualitas, yakni pemaknaan hidup yang lebih dalam. Dan juga adanya pengasuhan dan relasi dengan makhluk hidup lain menjadi fokus pembentukan nilai-nilai moral. Di dalam novel itu ditemukan adanya etika itu tumbuh dari relasi dan pengalaman hidup, bukan hanya dari program atau instruksi. Kemudian berikutnya, di temuan yang ketiga, di dalam novel tersebut adanya imajinasi etika masa depan, yakni adanya sastra anak futuristik itu berfungsi sebagai simulasi moral yang memungkinkan anak-anak memahami kompleksitas etika teknologi melalui narasi yang imajinatif. Kemudian yang kedua adanya koeksistensi, yakni adanya keharmonisan antara teknologi dan alam, manusia dan mesin dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian berikutnya juga ada pengorbanan, yakni kemampuan untuk menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan novel yang telah saya baca,
ditemukan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah sastra sebagai media etika, yang kedua adanya proses transformasi, yang ketiga adanya fondasi spiritual. Baik, yang pertama berkaitan dengan sastra sebagai media etika, yakni sastra anak futuristik menjadi media efektif untuk mengajarkan etika teknologi melalui narasi yang engagement dan juga mudah dipahami. Kemudian yang kedua adanya proses transformasi, yang mana etika teknologi bukanlah sesuatu untuk yang statis, melainkan proses transformasi nilai yang dinamis dan kontinu. Yang ketiga adanya fondasi spiritualitas, yakni spiritualitas menjadi fokus atau menjadi fondasi moral yang menuntun teknologi untuk berfungsi demi kebaikan bersama. Jadi pesan utama dari artikel ini adalah teknologi di masa depan harus beretika, bermakna, dan juga berempati dalam melayani kehidupan dan juga menjaga kesejahteraan bersama. Demikian presentasi artikel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Income 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.